Baik, kita masih di surah Al-Hijr. Sudah sampai kepada ayat yang 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimna al-mustaqdimina minkum walaqad alimna al-mustaakhirin. Sebelumnya adalah wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun. Allah menjelaskan bahwasanya Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, dan di saat semua sirna Allah yang maha ada dan keberadaannya tanpa berpermulaan dan tidak ada akhir baginya, itulah warithun, abadi. Semua selain Allah adanya berpermulaan dan mempunyai akhir kehidupan. Maka Allah mengetahui kapan mulai ada dan kapan akhir, kapan berakhir keberadaannya. Walaqad alimna al-mustaqdimina, maka Allah tahu yang dahulu, wal mustakhirin yang berikut. Para ulama menjelaskan bermacam-macam takwilan tentang walaqad alimna al-mustaqdimina. Allah maha tahu orang-orang yang dahulu, pendahulu-pendahulu. Mendahului yang sebelum baginda Nabi. Dan Allah mengetahui hamba-hamba yang datang setelah baginda Nabi. Maksudnya apa? Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Namun sebagian menafsiri ini luas sekali maknanya. Al-mustaqdimin, ada di antara ahli tafsir menafsiri Allah maha tahu tentang al-mustaqdimina, orang-orang yang mendahulukan Allah, dan orang yang menomorduakan Allah, mustakhirin. Allah maha tahu mana yang mendahulukan Allah dalam perilakunya, dalam sepak terjangnya. Dan makna mendahulukan Allah bukan mereka tidak berurusan dengan manusia, tidak. Akan tapi Allah maha tahu di saat seseorang berurusan dengan manusia dan dia melakukan itu semua karena Allah, dan yang melakukan urusan itu dengan manusia bukan karena Allah, Allah maha tahu. Al-mustaqdimin wal mustakhirin. Dunia dianggap penting. Dunia dianggap penting untuk kehidupan mereka. Dan mereka hidup di dunia. Sehingga urusan dunia pun harus dijaga. Akal ada urusan dengan dunia. Nyawa, harta, dan seterusnya. Dan manusia mempertahankan ini dan dianjurkan untuk mempertahankan ini. Mempertahankan, menjaga hartanya, menjaga jiwanya, menjaga akalnya. Dan itu dianggap penting, memang penting dalam hidupnya manusia ini. Tapi pun demikian, tidak boleh itu semua mengalahkan urusannya dengan Allah. Maka Allah harus didahulukan, sehingga seruan azan kita adalah Allahu Akbar. Kita melakukan sholat adalah Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Jadi kalaupun kita menganggap semua agung, penting, hendaknya tidak boleh mengalahkan urusan dengan Allah. Dan ini bukan perbandingan. Akbar di sini bukan isim tafdil yang ada makna mufadalah, mengutamakan ini lebih dari itu, enggak. Bukan bandingannya antara Allah dengan selain Allah. Dan tidak tepat kalau mengatakan Allah Akbar min Amerika, Allah Akbar min ini. Enggak, Allah Maha Agung, bukan Allah lebih besar dari Amerika. Kalau lebih besar perbandingan, Allah enggak ada bandingannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Hati-hati, kita sering terlena mengucapkan Allahu Akbar min Amerika, Allahu Akbar min Israel, Allahu Akbar min Allah.
Allah, tidak ada bandingan. Bukan untuk dibandingkan. Allahu Akbar, Allah maha besar. Bukan untuk dibandingkan. Bukan Allah maha lebih agung dari, enggak. Allahu Akbar, Allah maha besar. Dan bukan Allahu Kabir, maknanya sama. Karena apa? Di hati kita, aktivitas kita itu mengagungkan selain Allah. Maka yang maha agung hanya Allah. Allahu Akbar. Sering kita mengungkapkan kalimat yang tanpa kita sadari. Membuat perbandingan dengan Allah. Allahu Akbar. Seolah-olah semangat dalam menjuang Allahu Akbar min Amerika. Jadikan perbandingan. Bukan Amerika makhluk Allah. Allahu Akbar min Israel. Allahu Akbar min Allah. Allahu Akbar min... Ya. Allahu Akbar. Jangan dibandingkan dengan siapa pun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, Allah maha tahu jika seorang hamba di dalam beraktivitas itu mendahulukan Allah dan menomorduakan Allah, Allah maha tahu. Walaqad alimnal mustaqdimin minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sebagian makna lagi Allah maha tahu mustaqdimina fis sufufi fis salati. Allah tahu al-mustaqdimina yang berusaha untuk mengambil saf yang pertama dalam salat. Karena ingin khusyuk, ingin dengar suara imam. Dan imamnya ada baginda Nabi. Ada yang mustakhirin, pengen sholat di paling belakang. Macam-macam. Ada yang maknai bahasanya Allah laqad alimnal mustaqdimina fil harbi. Allah maha tahu di antara umat baginda Nabi yang mustaqdimina fil harbi, bersemangat untuk perang. Ada yang di saat ada suruhan perang dia mundur. Allahu walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Di antara makna-makna yang dihadirkan oleh para ahli tafsir tidak saling bertentangan. Yang jelas Allah maha tahu tentang itu semuanya yang telah disebutkan. Endingnya, ujungnya adalah endingnya wa inna rabbaka wa yahsyuruhum. Ketahuilah semuanya nanti akan dikiring oleh Allah di padang mahsyar. Di saat Allah yang wa nahnul warithun, di saat Allah melenyapkan semesta ini. Di saat ditiupkan terompet yang pertama oleh malaikat, berakhirlah segala kehidupan yang ada di dunia ini. Lalu Allah rubah dengan kehidupan yang baru, ditiupkan terompet yang kedua. Itulah perjalanan manusia di akhirat menuju surga ahli surganya, menuju neraka ahli nerakanya. Dan di situ semua nggak ada yang tertinggal. Maka mustaqdimun, mustakhirun sudah di situ ketahuan. Al-mustaqdimuna yang mendahulukan Allah, mendahulukan shaf yang pertama dalam sholat, mendahulukan peperangan, dan seterusnya tampak di padang mahsyar nanti. Innahu hakimun alimun. Allah maha bijak. Allah maha tahu tentang hambanya dan Allah maha bijak di dalam memberikan sesuatu kepada hambanya. Maka jangan ada yang berkata bahwasanya itu tidak tepat, tidak adil. Berani menisbatkan ketidakadilan kepada Allah. Ini tidak. Allah maha bijak. Semua yang Allah berlakukan adalah yang tepat. Tidak ada yang tidak tepat. Hanya permasalahannya adalah kita tahu atau tidak tahu. Suatu ketika ada satu orang kampung yang pertama kali naik mobil. Dan tidak bisa kita salahkan. Di dalam mobil itu kan ada spion yang ada di tengah. Di tengah tempatnya, tengah. Yang bagi sopir untuk melihat yang ada di belakangnya. Katanya, Pak, ini ngapain ada spion di sini? Untuk apa ini? Lepas saja ini. Ya, ini menunjukkan karena memang dia tidak punya wawasan dalam hal itu. Tidak mengerti urusan mobil saja, kita mengerti untuk apa ini. Sementara pembuat mobil membuat spion di tengah itu melihat. Di dalam mobil sampai ke belakang. Dan begitu banyak hal yang dibuat oleh ahlinya, kita tidak mengerti untuk apa ini, untuk apa itu. Sebuah contoh saja. Kita urusan dengan manusia saja banyak tidak mengerti. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu.
Baina dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka jika kita melihat di semesta ini yang janggal menurut kita, katakan bahasanya karena kita yang belum paham. Karena Allah Hakim. Allah Hakim. Semuanya sudah seperti sebelumnya adalah di qadrin maklum. Masih ingat sebelumnya qadrin maklum. Sudah ada ketentuan-ketentuan dari Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hanya kadang kita belum tahu saja. Sederhana permisalan saja yang sering kita dengar akan, tapi ya begitulah hakikat. Seorang yang protes kepada Allah, kenapa semangka yang gede begini kok pohonnya kecil, sementara korma pohonnya kecil-kecil, kenapa harus pakai pohon yang gede seperti ini? Ini adalah bukan pertanyaan sesungguhnya, hanya berandai-andai. Begini loh untuk memahamkan saja. Protes tentang semangka yang gede, kenapa pohonnya kecil? Kemudian pohon kurma yang gede, kenapa buahnya kurma kecil-kecil? Kenapa ada ditukar biar semangka di atasannya kayak kelapa? Kemudian anggur kurmanya di bawah saja kecil-kecil. Ya biarpun ini nggak ada yang bertanya begini, cuma ini untuk menggambarkan saja. Hingga pada akhirnya orang ini capek. Terik matahari, menyengat. Dia ingin bernaung, ada pohon kurma. Baring di bawah pohon kurma. Tidak lama kemudian angin berhembus. Jatuhlah 1-2 kurma mengenai kepala dan hidungnya. Langsung dia berkata, alhamdulillah, kalau seandainya kurma segede semangka, apa yang terjadi pada saya? Sudah, jangan protes dengan apa yang Allah berlakukan. Hidung kita begini, arah begini. Keindahan itu sesuai dengan tempatnya. Allah Hakim Maha Bijak. Walaqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'in masnun. Dan kami telah menciptakan manusia dari shalshal. Shalshal itu adalah tanah liat yang mengering. Jadi kalau kita menemukan di ayat Al-Quran sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, disebutkan berbeda-beda. Ada orang yang mencoba mencari-cari kesalahan Al-Quran itu, ya dengan kedengkiannya, kebencian, mencoba mencomot Al-Quran. Kok ada khalaqahu min turabin, oh ada turab debu. Ada min tinin lazib, kok dari tanah liat yang lengket. Setelah itu min salsalin, oh min ma'in, min hama'in masnun, min salsalin, ada kal fakhar. Ini kok macam-macam nih, gimana sih? Wah, ini Quran nggak benar nih. Sesaat mengatakan turab, manusia diciptakan dari turab, tanah debu. Kemudian setelah itu dari tanah liat, kemudian dari hama'in masnun, kemudian dari salsalin kal fakhar. Salsal itu adalah ya itu tanah liat yang sudah mengering, kal fakhar. Fakhar itu seperti kendi, itu membentuk, sudah bentuk dan mengeras. Fakhar itu kal fakhar, kal khazaf, kal seperti ya seperti tanah kalau kita bentuk kering biasanya itu, yaitu mengering, bentuknya keras, kal fakhar. Lah ini kalau orang nggak paham Al-Quran, ya menganggap ini satu bertentangan. Tapi kalau orang mengerti proses, ini adalah satu berita sempurna. Saya makan kerupuk. Kerupuk puli. Kerupuk puli. Kerupuk puli dari apa dibuat? Ada yang mengatakan dari nasi. Oke, dari nasi. Betul. Satu lagi berkata, kerupuk puli dari apa? Dari beras. Oh, betul. Betul, salah. Satu lagi, kerupuk puli dari apa? Dari padi, Bu ya. Oke. Mana yang salah? Sebenarnya dari berita, 3 berita ini berita kesempurnaan. Kerupuk puli, tahu puli? Yang tidak tahu tanya orang Jawa. Kerupuk puli itu adalah asalnya dari nasi. Nasi itu kalau sudah lembut dibenyat-benyat sampai lembut, kemudian dipotong-potong. Ini nasi dari beras, beras dari padi. Nggak ada. Itu berita sempurna. Kayak begitu. Jadi Allah memberitakan masal manusia semua dari air, kan begitu ya? Semua dari air. Ternyata dalam diri manusia ada air.
Maka turab saja harus untuk bisa menjadi tin lazif harus dengan air. Dan dalam diri kita ada air. Dari debu, dari tanah, kemudian jadi adonan, kemudian dibentuk, kemudian hamain masnun kayak pemanas begitu sampai kering menjadi sol-sol kal fakhar, menjadi bentuk. Baru setelah itu ditiupkan roh. Nah gitu. Ini sebenarnya berita tentang kesempurnaan, berita tentang penciptaan. Makanya tidak bertentangan. Dan ada maksud agung di balik ini semua bagi yang merenung, agar orang itu tahu begitulah proses pembuatan manusia. Cuman ada yang berkata, ini berita, saya enggak, gimana? Al-Quran itu saya enggak bisa, pembuktiannya enggak bisa. Allah Maha Kasih, itu termasuk ghaibiyat. Dari itu kita tidak tahu, itu berita disebutkan dalam Al-Quran, bahasa kita dari turab. Dari tin lazib. Dari hamain masnun. Dari sol-sol kal fakhar. Kita dari itu kan berita Al-Quran. Tapi Allah yang Maha Kasih untuk memberitahu ghaib yang akan datang, ghaib yang lalu, kadang dengan sesuatu yang musyahad hari ini. Sampai dikatakan bagaimana Allah akan menghidupkan kembali kita yang sudah mati di kubur. Ya dijawab, kamu belum ada diadakan saja bisa, bagaimana mengadakan? Kamu yang pernah ada kok nggak bisa? Pikir dong, kan begitu. Maka dalam proses penciptaan manusia yang disebutkan itu adalah abuna Adam diciptakan daripada semua dari air, kena air dicampur dengan debu menjadi tin lazib, turab menjadi tin lazib, kemudian sama itu semuanya. Ini adalah bisa dilihat dari musyahad yang kita saksikan saat ini. Peniupan roh kakek kita Nabi Adam adalah terakhir. Setelah dibentuk, mulai daripada tin, tanah, campur tin lazib dan bisa terbentuk sampai sol-sol fakhar, baru setelah itu ditiupkan roh, diberi roh oleh Allah, baru ada kehidupan. Kemudian nanti akhir kehidupan manusia pertama kali dicabut rohnya, bukan hancur badannya dulu. Dicabut rohnya baru kembali seperti prosesnya. Mundurnya juga sama. Jadi setelah manusia dicabut nyawanya, lihat gelegar bentuknya seperti sol-sol kal fakhar. Bentuknya begitu. Kayak patung begitu. Enggak bergerak, enggak ada rohnya. Cuma perlahan mulai membengkak, ya. Kemudian mulai hamain masnun, kemudian menjadi berbau dan seterusnya. Masnun ada berbau. Semuanya menjadi seperti tin lazib, hancur, seperti lumpur. Setelah lumpur kemudian terus beberapa kali dikubur sudah enggak ada, sudah jadi tanah, menjadi debu, menjadi turab. Itu kembalinya seperti itu. Jadi terakhir nyawa ditiupkan, penciptaan pertama kali untuk dihancurkan nyawa dicabut. Baru balik proses pula, baru ketahuan. Berarti apa? Ini dalil untuk mengetahui bahasanya itu yang disebutkan Al-Quran ya dari sini. Proses kehancuran manusia ini. Ini adalah penggambaran yang disebutkan dalam Al-Quran. Untuk merenung kita semuanya. Baik. Hamain masnun. Hama itu adalah tin, tanah liat yang sudah mulai warna hitam. Yang berbau. Nah, itu pas. Proses setelah seseorang meninggal dunia, seperti patung, seperti ini, kemudian mulai membusuk, bau warnanya hitam. Nggak usah sombong kalau gitu kita. Kita bakal hitam, yang cantik, yang ganteng, hitam semua, busuk semuanya. Waljana adapun jin. Waljana, perbedaan antara jin itu asalnya iblis. Karena ada yang mengatakan jin adalah iblis. Nanti kita ada buku Sam'iyat, kita sebutkan asal usul. Yang jelas jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Apakah makhluk Allah diciptakan dari api yang asalnya iblis? Atau tidak, ini khilaf. Yang jelas dia adalah makhluk yang diciptakan Allah. Ada yang mengatakan iblis adalah iblis. Iblis menghadirkan dua. Yang membangkang namanya setan, yang patuh namanya jin. Ada semacam itu. Ada perbedaan penjelasan tentang ini. Sudah, masalah itu adalah khilaf di antara para ulama yang menjelaskan. Yang jelas kita harus beriman, ada manusia. Kita melihat manusia. Ada malaikat disebutkan dalam Al-Quran. Ada syaitan, ada iblis disebutkan dalam Al-Quran, kita imani. Dan ada jin kita imani. Manusia dari tanah. Jin, syaitan, iblis dari api. Asalnya jelas sama. Apakah jin dari iblis? Itu adalah perbedaan. Malaikat dari cahaya.
cahaya, api, tanah. Cahaya, api, tanah. Coba kita lihat dulu, sudah tahu dulu asalnya dulu. Supaya orang ngerti kenapa dia harus sombong. Lucu, dia sombong. Wal jan khalaqnahu min qablu min narin samum. Dari api yang membara, yang sampai katakan nar samum itu adalah yang seperti tidak berasap. Pokoknya dari api yang api yang lagi membara, yang berkobar tapi tidak lagi menjadi-jadinya. Maksudnya betul-betul api yang pilihan, api benar. Kan api kalau berasap itu kan sudah mulai hilang kekuatan bakarnya kan. Dan seterusnya. Maksudnya dari api gitu deh, sudah banyak. Dan di saat itu idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min salsalin min hama'in masnun. Tatkala Allah menyuruh malaikat kepada malaikat, wahai malaikat, inni khaliqun basyaran. Aku menciptakan manusia min salsal, dari tanah yang mengeras tadi. Dari tanah liat, dari tanah liat yang mengeras. Hamai masnun yang hamai masnun dari yang dipanas dan berbau. Hamain masnun yang punya bau. Kita akan bau semuanya seperti itu. Maksudnya apa? Wahai malaikat, aku menciptakan manusia dari itu tanah yang sudah terbentuk dan baunya tidak sedap, tidak bagus, karena sudah adonan. Fa idza sawaituhu, kemudian setelah itu dari tanah dicampur air, tanah liat, kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terbentuk menjadi salsal kafakhar, menjadi keras begitu. Fa idza sawaituhu, setelah aku sempurnakan pembuatannya, pembentukannya, bentuk Nabi Adam, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan dari rohku, maksudnya aku beri nyawa. Jadi masalah ditiupkan roh tuh kenapa harus pakai tiup, bagaimana tiupnya, sudah jangan tanya. Cuman karena apa? Karena roh itu akan merambah ke seluruh anggota tubuh, maka seperti ditiupkan. Bukan meletakkan mata, bukan. Kalau mata kan hanya di kepala saja. Jempol ya di kaki sama jemari. Dada ya di sini. Cuman roh itu ke sekujur tubuh, maka pakai istilah ditiupkan. Bukan berarti ditiup beneran begitu. Urusan Allah jangan banyak tanya. Karena roh ini kalau dicubit sakit, karena roh ada di sini, ada rohnya. Lalu seperti apa roh? Sudah jangan tanya. Itu urusan Allah. Bertanya tentang roh. Ada yang bertanya roh, jangan dijawab, itu urusan Allah. Yang jelas semua meyakini adanya roh, biarpun tidak melihatnya. Bahkan ada tambahan ngarang roh-roh. Keyakinan-keyakinan tentang roh-roh dengan keyakinan yang salah. Roh ada, ini yang bernyawa, hidup ini bernyawa. Faqa'u lahu sajidin. Setelah ditiupkan roh kepada Nabi Adam alaihissalam, maksudnya setelah Nabi Adam diberi roh oleh Allah hidup, faqa'u sajidin, bergegas mereka para malaikat melakukan sujud. Fasajada al-malaikatu kulluhum, malaikat pada sujud semuanya, ajma'un semuanya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna minas sajidin, dia tidak mau untuk menjadi orang golongan yang sujud. Ada pertanyaan, kenapa iblis ada di sini? Bukankah dia bukan golongan dari malaikat? Ya memang dia bukan golongan malaikat. Iblis bukan golongan dari para malaikat. Akan tapi dia punya kebaikan yang banyak. Sampai dikatakan tawusul malaikat. Bahkan sebagian mengatakan iblis itu punya kebaikan sehingga melampaui malaikat. Sebagian mengatakan tidak, biarpun baik tidak melampaui malaikat. Yang jelas dia adalah punya kebaikan sehingga dia diperkenankan untuk bergabung dengan malaikat. Karena dia punya amal kayak malaikat. Bukan dari malaikat. Karena dia sudah digolongkan bersama kelompok malaikat, maka semua peraturan malaikat hendaknya dia patuh. Hanya bedanya malaikat tidak akan bermaksiat, tapi dia masih punya hawa nafsu. Cuman dia punya kelebihan. Amal baik sehingga dia diangkat bersama rombongan malaikat. Maka di saat wa'idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis,
Di saat malaikat-malaikat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat pada sujud illa iblis. Seolah-olah iblis bagian dari malaikat. Bukan dijelaskan, iblis bukan dari malaikat. Tapi dia begitu hebatnya dalam beribadah, dia digolongkan bersama rombongan para malaikat. Illa iblis, semua pada sujud, para malaikat pada sujud. Abah enggan dia. Abah di sini hanya abah saja. Ayakuna ma'as sajidin. Abah itu menolak, nggak mau. Kalau sebatas nggak mau saja, biasanya cuma diam. Cuman dalam ayat lain disebut abah wastakbar. Ada orang menolak perintah itu, ada yang diam saja nggak menjalankan. Itu sebuah kesalahan. Tapi kalau sudah masuk istakbar, dia menampakkan cara penolakan yang tidak indah juga. Abah. Kalau seandainya sebuah kesalahan, malaikat sujud, dia nggak mau sujud. Abah. Tapi ada istakbar. Di samping abah, dia enggan, tidak mau. Ada ketambahan istakbaro. Dalam ayat lain itu abah wastakbaro. Dia ada penolakan, oke, menolak. Ya, salah. Tapi lebih dahsyat lagi di saat istakbaro, abah wastakbar. Dia menampakkan kesombongannya. Jadi cara menolaknya dengan gaya kesombongannya. Abah wastakbar. Lalu ditanya qala ya iblisu, hei iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin? Apa yang menjadikan kamu kok tidak bisa sujud bersama malaikat yang sujud? Kenapa kau? Qala, dia menjawab pakai hujah dia. Lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku tidak akan sujud dengan makhluk yang kau ciptakan dari tanah, liat yang mengering, hitam dan bau. Lihat, dia menolak berhujjah. Dalam ayat lain disebutkan khairun minhu. Aku lebih bagus daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Kesombongan. Asal tidak jaminan untuk menjadi dia terbaik. Sebab untuk mendahulukan sesuatu itu lebih baik, dikatakan lebih baik dari yang lainnya, bukan dari segi asalnya, dari segi manfaatnya. Manfaatnya sekali lebih gede itu khairun. Jadi siapa yang mengatakan bahwasanya api itu lebih bagus daripada tanah? Atau api lebih bagus daripada cahaya? Atau cahaya lebih bagus dari tanah? Siapa yang mengatakan itu semuanya? Enggak ada. Bahkan jangankan kau api dengan cahaya. Api dengan air. Banyak jadi. Bagaimana seseorang bisa mengatakan ini lebih bagus? Yaitu ditinjau dari segi kemaslahatannya. Sedikit saja, air dingin dengan air panas, bagusan mana? Ayo. Bagusan mana air dingin dengan air panas? Ayo, sama-sama air. Nggak bisa, bukan segi airnya sama. Tapi apa? Saya mau bikin kopi, bagusan air panas, air dingin? Panas, selesai. Saya punya sirup nih, saudara panas banget, bagusan air panas, air dingin. Jadi masalahnya. Lah ini iblis nggak punya ukuran itu. Jadi bukan berarti tanah lebih bagus daripada api lebih bagus daripada cahaya. Enggak, semuanya ciptaan Allah. Akan menjadi lebih itu kalau memang maslahahnya unggul, baru diutamakan, baru berkata khairun. Lebih bagus, dia mengatakan ana khairun minhu. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Dari mana? Siapa yang mengatakan api lebih bagus daripada debu, dari tanah? Dan siapa juga yang mengatakan tanah lebih bagus daripada api? Ya, ada itu semuanya. Allah menciptakan manusia dari tanah, memberitakan saja manusia dari tanah, malaikat dari cahaya, jin iblis dari api. Allah memberitakan saja. Tidak paham karena ada kesombongan tadi dia. Sehingga kalau orang sombong hujahnya nggak jelas. Hujahnya yang nggak pantas jadi hujah.
Maka orang sombong itu hujahnya nggak pakai hujah. Dia sombong karena kekayaannya. Siapa yang ngasih? Dia sombong karena kecerdasannya. Jatuh kamar mandi ke karuta habis tuh. Sombong dengan gantengannya. Kena koreng habis tuh. Ayo. Karena dia berbangga dengan sesuatu yang dia sesungguhnya tidak bisa menghadirkan dengan dirinya. Allah kasih. Maka orang sombong itu hujahnya nggak jelas. Manusia dengan manusia sombong bahannya sama loh ya, baru. Dari manusia ma'in mahin. Asalnya turab, tin lazib, sol-sol kal fakhar. Ini. Jadi nggak Pak, kalau merenung nggak akan bisa sombong pada akhirnya. Iblis di saat melakukan kesalahan berhujah, kau salah. Setelah berhujah, wah ini nggak benar. Orang itu kadang, makanya ada satu ungkapan, kadang orang sudah salah berhujah, hujahnya lebih gede dari kesalahannya. Hujahnya lebih gede kesalahannya daripada kesalahan tersebut. Nah ini model-model iblis. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu iblis, keluar kau dari tempat kemuliaan surga ini. Ukhruj, keluar kau minha, daripada surga. Fa innaka rajim, kau terkutuk, terjauhkan dari rahmat Allah. Wa inna 'alaika la'nata, bagimu adalah kutukan Allah ila yaumiddin, sampai nanti di hari akhir. Cuf. Nasib buruk. Sudah dibegitukan kan, kalau dia menyadari hamba sebagai hamba kan nyesel. Seperti Nabi Adam ditegur Allah, Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah ya kami salah, kami melakukan zalim ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak mengampuni aku, Nabi Adam begitu, manhaj abawi, manhaj insaf. Maka kalau ada anak Adam gak insaf dengan kesalahannya, itu ikut manhajnya iblis, bukan manhaj mbahnya. Mbah kita Nabi Adam, hendaknya dalam segala bentuk kesalahan kita mudah mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Selesai. Iblis bagaimana? Berhujah. Ini berlaku pada siapapun. Kalau salah akui, selesai. Melihat model iblis sudah salah, enggak insaf, malah berhujah. Ukhruj minha, keluar dari surga. Fa innaka rajim. Sudah begitu, bukan terus menyesal, malah ya sudah putus asa. Nah, makanya ada dua makhluk terkutuk, itu siapa? Iblis. Karena dia putus asa, enggak ada. Sama manusia putus asa. Sehingga manusia putus asa ini enggak punya harapan, bahaya sekali. Sebabnya macam-macam. Ekonomi, keluarga, semuanya. Sehingga dia mengakhiri kehidupannya, putus asa, nggak ada harapan, seolah-olah Allah tidak bisa memberikan pertolongan, seolah-olah dunia sempit, putus asa, maka dia terkutuk. Sama kayak iblis, mengecilkan Allah, lupa bahwasanya Allah yang bisa memberikan segalanya, Allah yang akan bisa memberikan solusi. Nah iblis terkutuk dia, bukan menumbuhkan harap di hatinya, akan tapi muncul keputusasaan. Ya sudah kalau begitu ya Allah, qala rabbi fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Angdirni, kasih aku waktu, tempo, undur kehidupanku. Dia ngerti aku kalau akan mati dia. Dia ngerti sebenarnya dengan yakin bahasanya, waduh kalau sudah begitu Allah murka, sengsara lah aku. Wah ini kacau ini. Kalau aku mati hari ini, siksa. Minta, ya Allah angdirni, beri aku tempo ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan. Maksudnya jangan matikan aku ya Allah, sampai aku akan balas mereka. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti dibangkitkan. Ini ada malhat satu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya mereka sadar kalau akan mati, makanya minta agar tidak dimatikan saat itu. Dan yang aneh betul kalau sudah nasib buruk seperti itu. Artinya dia tuh berani ngomong begitu tuh karena apa? Allah tuh bisa memberi dan dia kenal Allah. Maka dia minta, coba aja kalau dia benar, daripada minta begitu kan minta diampuni kan beres.
Makanya orang putus asa hari ini kan begitu doanya, ya Allah, mohon maaf kadang-kadang nikah lama nggak dapat jodoh, langsung ya Allah, daripada saya dan nikah mending saya penting nikah biarpun jelek, jahat, nggak apa-apa, yang penting nikah. Nggak boleh ngomong gitu. Atau ngomong ya Allah kau berikan harta banyak tapi saya nggak punya anak, mending punya anak nggak punya harta. Ini juga marah dengan Allah itu. Kenapa tidak doa yang baik? Ya Allah seperti kau berikan kepadaku rezeki, maka berikan kepadaku anak yang indah. Model putus asa. Coba doa yang indah. Daripada fa'angdirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah ampuni Allah sebesar apapun dosaku ya Allah. Ampuni, enggak, fandirni. Qala fa innaka minal mundharin. Dijawab oleh Allah doanya. Kau akan diberi tempo panjang, enggak mati-mati. Ada satu hal ya, untuk bangun keyakinan orang beriman ini loh, kalau kita mohon kepada Allah kan Nabi mengingatkan kalau kalian berdoa itu wa antum muqinuna bil ijabati, hendaknya kita yakin Allah akan mengkabul gitu loh, yakin khusnudon. Maksudnya belajar dari ini, yang iblis yang kurang ajar aja Allah kasih, kenapa kita tidak menduga kalau Allah bakal mengasihi kita? Gitu loh, doa aja kok ragu-ragu kita. Putus asa, suudzon pada Allah. Ini iblis yang sudah jelas musuh Allah. Allah kasih. Bagaimana kita yang setiap saat memohon kepada Allah? Maka di saat memohon kepada Allah, antum muqinuna bil ijabati, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan mengkabul doa kita. Apakah Allah akan mengkabul sesuai dengan permintaan kita? Allah akan kabul dirubah, diganti dengan yang lain yang lebih penting. Atau Allah akan kabul nanti di akhirat. Orang beriman akan selalu indah dalam memohon. Ingat iblis saja mengatakan fa'andirni, beri aku tempo, dikasih tempo. Fa innaka minal mundharin. Cuman dibatasi, wah senang mundharin, wah aku dah akan mati. Enggak, stop. Ila yaumil waqtil ma'lum, ada batasnya, nanti mati kau iblis. Ila yaumil waqtil ma'lum, ada batasnya nanti. Tambah putus asa, ya Rabb. Qala Rabbi, wahai Tuhanku, fabima aghwaytani, seperti engkau sesatkan aku, maknanya apa? Setelah tidak kau beri aku taufik petunjuk, bukan Allah menyesatkan, kalau Allah memberikan kepada hambanya ikhtiar. Ini masalah akidah, jangan sampai menganggap kalimat man yudlilillahu, Allah menjerumuskan, bukan menjerumus. Maksudnya apa? Allah tidak memberikan taufik kepadanya sehingga dia tidak memilih kebaikan, padahal dengan akalnya dia bisa memilih. Ini adalah masalah akidah ya. Akidah ulama ahli sunnati wal jamaati ada di dalam kita adalah namanya kasab. Harus kita sadari bahwasanya kita punya usaha, Allah memberikan kepada kita kemauan, kemudian Allah memberikan kepada kita akal untuk memilih, dan kita menjalani atas sesuai dasar kemauan kita. Dan dengan itulah kita akan dihisab. Yang menjalani aktivitas tanpa ada iradah dalam dirinya tidak ada hisab. Orang tidur membunuh, orang gila membunuh, orang hilang akal membunuh enggak. Orang gila tidak sholat enggak dosa. Ini bahasan akidah. Baik. Jadi Allah memberikan kepada kita iradah, kemauan. Dan kemauan kita adalah kemauan Allah. Sehingga teori kasab yang kami hadirkan, teori kasab dalam manhaj kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati adalah Allahu yuridu minka an turid faturid. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau menjadi berkehendak. Artinya di saat engkau melakukan dengan kehendakmu, maka itulah yang akan menjadi tanggung jawabmu. Dan kehendakmu karena Allah menghendakimu berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau tidak akan berkehendak. Sehingga kita ditanya oleh Allah karena berkehendak. Maka seorang hamba yang berbuat tanpa kehendaknya enggak dosa dia. Naik mobil ngikuti jalur yang benar, lampu merah dia berhenti jalan, tiba-tiba ada orang nyebrang, ditolong, meninggal. Tidak dosa dia di hadapan Allah. Karena apa? Di luar kehendaknya. Aghwaytani, Allah menyesatkannya, menjerumuskannya. Bukan artinya apa? Allah tidak memilihnya dia untuk selama tidak diberi taufik. Dia diberi pilihan, suruh pilih. Maksudnya apa? Ya sudah, aku terlanjur sesat ya Allah. Tempatku juga di neraka. Deh, izinkan saya untuk cari kawan sebanyak-banyaknya. Lauzayyinanna lahum fil ardi. Di muka bumi aku akan tipu hiasi dunia ini, agar mereka terpesona dengan dunia lalu lupa kepada jalanmu ya Allah. Wala ughwiyannahum, dan akan aku sesatkan mereka ajma'in semuanya. Janjinya. Kita target loh ya, Les. Kita harus tahu kita ini targetnya setan.
Maka jangan terlena. Mereka nggak pernah tidur, kita sering tidur. Dalam menggoda kita, mereka tidak terlena. Kita sering terlena dalam berlindung kepada Allah. Dalam perjalanan hidupnya mereka pengalaman bertahun-tahun, ribuan tahun dia bahkan. Kita belum pengalaman. Maka harus kita banyak. Tapi alhamdulillah dikasih senjata oleh Allah. Melalui lisan Nabi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Menyadari bahasanya itu adalah musuh yang sejati. Aduwwun mubin. Illa ibadaka minhum. Tapi ada. Tapi yang nggak bisa saya goda ya Allah. Illa ibadaka minhum. Itu mereka-mereka al-mukhlasin yang kau pilih. Bukan mukhlisin di sini. Mukhlis adalah orang yang tulus beribadah, ikhlas kepada Allah. Kalau mukhlas pilihan Allah. Jadi ada hamba yang Allah tidak menghendaki setan bisa menggodanya. Semoga Allah menjadikan kita minal mukhlasin. Nggak bisa digoda. Orang-orang pilihan. Jadi ada di antara hamba Allah yang setan tidak bisa mengganggunya. Kita tidak tahu siapa dia. Tapi nggak boleh terlena kita lalu ngatakan, oh itu aku nggak. Kalau orang yang terlena dia akan terjerumus. Jalan licin, hati-hati. Biarpun tahu bahasanya dirimu akan selamat. Kalau udah hati-hati berubah jadi kaskop, jadi gelar selamat. Nggak ada dikepleset. Waspada, hati-hati. Dan Allah menyebut qala hadza siratun alayya mustaqim, ya. Betul, ini adalah jalan lurus kepadaku. Yang ikut jalan nih, jalan dibawa oleh Nabi, utusan. Ini jalan lurus. Yang ikut ini akan sampai kepada Allah. Dan Allah mengukuhkan ini kabar gembira buat kita. Jalan lurus yang sudah menapakkan atau ditapakkan kakinya oleh Allah di jalan yang lurus mengikuti baginda Nabi. Maka sallallahu Muhammad. Maka berpeganglah dengan jalan yang lurus ini. Karena apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Hamba-hambaku itu ada yang kamu tidak akan mampu menggoda mereka. Tidak ada kekuasaan bagimu. Tidak ada kekuasaan bagi iblis, bagi syaitan itu. Untuk menggodanya ada, nggak bisa. Illa yang bisa kau goda. Memang di sisi itu kan disebutkan. Akan diganggu oleh setan, oleh iblis semuanya. Akan dijerumuskan semuanya. Tapi Allah jelaskan, ada yang nggak bisa diganggu. Orang-orang pilihan. Yang bisa kau ganggu, hai iblis. Yang bisa kau ganggu, ya iblis. Hanya manittaba'ak, orang yang mau ikut kamu saja tuh. Minal ghawin, orang-orang yang terjerumus, tersesat orang. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Neraka tempat mereka sudah. Neraka tempat mereka, ancaman. Ini adalah berita, ini adalah dialog antara Allah. Perbincangan antara Allah. Caranya wallahu alam, jangan bertanya bagaimana caranya. Wah, ini sebuah keutamaan dong kok ada iblis ngomong dengan Allah. Tidak selalu omongan itu ada takrim, penghormatan, ada penghinaan. Sehingga mungkin saja seorang raja begitu marahnya suruh datang ke sini siapa? Siapa itu yang melakukan kejahatan? Sini, biar aku sendiri nangani. Oh, ini dahsyat lagi. Berarti amarahnya luar biasa. Jangan tangani kamu, biar saya nangani sendiri begitu. Diajak bicara oleh Allah tapi untuk ihanah, untuk dihinakan. Wallah alam caranya, wallah alam. Wah ini nanti ada yang bertanya, wah Nabi Musa diajak ngomong. Jangan tanya itu. Dan caranya wallah alam yang jelas itulah yang terjadi. Disebutkan dalam Al-Quran. Lalu lah sab'atu abwabin, di neraka ada pintu, 7 pintu. Ada yang mengatakan 7 tingkat. Sepertinya surga ada 7 tingkat. Lil jannati darajat. Ada tingkat-tingkat ke atas. Walin nari darakat. Neraka itu ada tingkat-tingkat turun ke bawah. Kalau darajat ke atas, darakat ke bawah. Munafik di darkil asfali minan nari. Tingkat paling bawah. Nah, likulli babin, setiap pintu neraka atau setiap tingkatan neraka likulli babin minhum juz'un maksum. Jadi ada mereka-mereka atau iblis dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia itu punya jatah sudah. Jadi ada 7 pintu neraka, setiap pintu neraka sudah ada daftar isinya. Sudah ada daftarnya. Itu juz'un maksum sudah dibagi-bagi.
Semoga kita tidak mendapatkan bagian di situ. Bagian kita adalah di surga. Maka ayo kita jaga, tapakkan kaki kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Berusaha dan yakin waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita berusaha untuk mencari Allah, jalan Allah, Allah akan kasih, Allah Maha Kasih. Jangan putus asa. Jangan putus asa seperti iblis. Jangan merasa lemah di saat urusan-urusan ingin berbuat baik. Mintalah kepada Allah, Allah yang Maha Kuat. Jangan selalu berhujah, aku nggak bisa. Katakan, aku harus melakukannya. Aku punya Allah. Aku harus selamat. Jangan putus asa dengan petaka, dengan musibah yang Allah berikan. Tidak ada musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba yang beriman kecuali karena Allah ingin mengampuninya atau mengangkat derajatnya atau memberikan pahala yang agung nanti di akhirat. Tidak ada putus asa bagi orang beriman. Anda yang diuji dengan bermacam-macam permasalahan. Terasa putus asa. Karena capek menjalani hidup, depresi dan sebagainya, kembalilah kepada Allah. Segera selesaikan permasalahan Anda. Jangan sampai terus berlanjut menjadi putus asa seolah-olah tidak punya Tuhan. Maka kami sering sampaikan orang depresi bukan sebuah dosa. Sebab itu kalah sakit. Orang sakit jantung, sakit paru bukan dosa. Sakit akan diangkat derajat. Orang punya depresi akan diangkat derajatnya asalkan dia menyadari lalu berobat. Orang sakit jantung sabar, dia berobat akan dapat pahala. Yang enggak benar membiarkan penyakit itu sehingga menjadi lebih parah lagi menjadi sebab kematiannya, itu yang dosa. Anda yang punya penyakit jasad berobat selagi ada dokter, berobat. Yang punya depresi segera berobat, jangan biarkan depresi menjadi naudzubillah putus asa lalu membunuh dirinya, bukan karena depresinya, karena dia tidak berusaha berobat lalu dia menjadi putus asa. Kami sampaikan kepada siapapun Anda yang diuji dengan permasalahan-permasalahan mental Anda, itu sejenis penyakit. Ada penyakit jasad, ada penyakit psikis, mental Anda. Ada obatnya likul lidain. Wah, obatnya Anda cari obatnya. Setelah itu akan sembuh. Dan sepanjang Anda berobat, Anda mendapatkan pahala. Sengaja kami hadirkan, kami sisipkan sisi ini karena apa? Ini penting sekali. Kemudian perbedaan antara penyakit fisik dengan penyakit psikis adalah kalau orang sakit fisik begitu mudah untuk berobat. Tapi kalau penyakit psikis begitu malas untuk berobat. Naudzubillah. Maka ayo kami motivasi yang punya permasalahan mental, tiba-tiba Anda marah tak beralasan, tiba-tiba Anda membenci tak beralasan, tiba-tiba Anda dendam, tiba-tiba Anda tidak suka tanpa alasan, enggak jelas. Maka ayo segera berobat agar kembali normal. Anda sehat jasad, sehat mental, iman kepada Allah indah. Kelak di surga bersama Nabi SAW. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.